Selamat sore anak-anak ibu semua. Sore, Bu. Masih semangat kan? Masih, Bu. Kembali ketemu dengan ibu. Tetap di sore hari, tapi tetap kata-kata ibu walaupun sore hari tetap semangat Pagi. Nah, kita hari ini akan masuk ke pertemuan dan topik yang baru, tapi tetap kelanjutan topik yang sebelumnya tentunya. Tapi sebelumnya itu kamu sudah bisa melihat di layar ada tulisan apa di sana? Itulah nanti yang akan kita cari tahu apa itu, bagaimana itu. Tapi sebelumnya, ibu akan memastikan dulu kondisi kamu menerima pembelajaran kita hari ini dengan ibu, apakah sudah sangat baik atau belum. Ibu perlu cek. Nah, ibu perlu lihat jangan ada lagi sampah yang berserakan, itu botol aqua tolong diambil. Nah, oke, baik. Kemudian posisi duduknya udah nyaman semua? Sudah, Bu. Nyaman. Semua sudah kenyang? Sudah makan siang? Sudah, Bu. Bagus. Jadi walaupun sekolah sore, shift sore, tetap semangat Pagi. Nah, kita akan memulai. Sebelum kita mulai pembelajaran dengan ibu, ibu pastikan semua anak ibu hadir hari ini atau tidak. Yang hadir katakan hadir, kalau tidak hadir jangan pura-pura hadir ya. Aidil, Amelia, Ari Rizky, Chelsea, Denisa, Derma, Fahri. Nah, sebelum kita memulai, ibu minta tolong kepada salah satu, karena kemarin sudah ketua kelas untuk hari ini yang memimpin doa, ibu tolong kepada wanita ya yang memimpin kita dalam doa. Kita serahkan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta Susi memimpin kita dalam doa. Bersiap. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Mulai. Hari ini ya, ada yang masih ingat kita belajar apa pertemuan sebelumnya nak? Ibu. Oke, Derma tentang teks fabel. Siapa lagi yang tahu? Ya, silakan. Pengertian teks fabel selain itu, ya silakan. Amel. Ciri-ciri teks fabel. Selain itu ada lagi? Ya, silakan Fadil. Tentang struktur teks fabel. Dah? Pengertian, ciri-ciri, struktur teks fabel. Oke? Semua masih ingat kan? Masih. Selanjutnya, kalau kamu sudah ingat itu, berarti sebenarnya kamu sudah siap, sudah punya beberapa atau malah banyak cerita fabel di pikirannya, karena dari kecil sudah akrab dengan cerita fabel. Benar? Betul. Nah, yang pertemuan yang lalu kita sudah menyaksikan, ibu sudah menayangkan. Nah, coba kamu ingat-ingat ceritanya ini. Ibu akan perlihatkan sebentar. Sudah. Suatu hari di sebuah kota menuju sebuah keluarga Masih ingat? dengan keluarga yang sangat baik. Para semua melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu. Nah, itulah nanti yang akan kita kerjakan pada pertemuan sekarang. Ibu rinci lagi dalam tujuan pembelajarannya, apa yang akan kamu dapatkan, yang kamu lakukan pada pertemuan kali ini. Di tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak ibu nanti mampu menyimpulkan ciri unsur cerita pada teks fabel yang sudah kamu dapat dan akan ibu bagi nanti. Kemudian yang kedua, dari teks fabel itu kamu bisa mendaftar kata atau kalimat yang menjadi pembeda teks fabel dengan teks lainnya, jadi ciri-cirinya itu. Nah, kemudian kamu bisa mengurutkan isi fabel berdasarkan seperti Fadil tadi kasih tahu strukturnya, bagian yang ini, bagian yang ini, bagian yang ini. Kemudian setelah itu kamu mampu menceritakannya kembali dengan kata-katamu sendiri.
Itulah puncaknya pertemuan kita kali ini. Oke? Bu. Nah, untuk mengingatkan kamu kepada pertemuan sebelumnya dan memasuki pembelajaran kita hari ini, kalau ada tokoh berarti ada pembagiannya, tokoh utama dengan tokoh pembantu. Kemudian tokoh utama yang tadi, apa tokoh utama yang cuplikan tadi itu? Si belalang dengan semut. Kemudian belalang yang pemalas dan semut yang rajin. Kemudian ini dia strukturnya, diperhatikan. Sudah. Baiklah. Sebelum itu kita masuk ke diskusi kelompok. Coba kamu ambil posisi berdiri semua. Posisi berdiri. Posisi yang nyaman. Oke. Di luar yang tempat di luar area kursinya nanti nggak bisa. Oke, cari tempat yang kosong. Boleh. Kita segarkan otak kita, bersiap-siap untuk diskusi kelompok ya. Siap, Bu. Langsung dipraktekkan ya. Oke, sudah segar dan sudah siap masuk ke kegiatan pertama kita hari ini, kegiatan intinya. Nah, Ibu nanti akan bagikan, tadi sudah Ibu bagikan di awal gitu, ada kertas yang berisi teks fabel. Sudah terima semua? Kelompok presentasi, ya. Nanti nomor yang Ibu tunjuk itu yang akan bercerita. Misal, kelompok 4, judul fabelnya apa? Ini diambil. Sudah terima nomor undiannya? Nah, coba semua angkat ke atas dan Ibu mau lihat kamu nomor berapa. Nomornya diperlihatkan. Oke, baik. Oke, jangan ditukar, itu tetap disimpan, pegang. Oke, baik. Sekarang naskah teks fabelnya yang sudah ada. Kamu coba simak, kamu perhatikan. Sementara Ibu akan membagikan LK yang harus kamu isi ketika teman yang lain presentasi. Sudah? Sudah, Bu. Ini dibagi. Kamu boleh berdiskusi triknya dengan teman-temannya, berdiskusi bagaimana agar nanti nilai kelompok kamu yang paling tinggi. Silahkan dimulai diskusinya. Nah, sebelum diskusi itu agar kamu menguasai fabelnya, ada di situ 4 pertanyaan. Coba dilihat di atas LK. Ada kan? Nah, pertanyaan yang pertama yang harus kamu bahas adalah iya, masing-masing kelompok pertama-tama sebelum itu kamu presentasi simpulkan dulu unsur ceritanya. Kemudian yang kedua, daftar kata-katanya, ya, yang menjadi ciri teks fabelnya. Kemudian nanti kamu perhatikan, kamu identifikasi seperti yang kemarin. Kemudian yang ketiga, nah, urutkan dia, dan yang terakhir baru kamu presentasikan nanti seperti yang Ibu contohkan. Siap? Oke, sekarang boleh dimulai kerja kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berembuk, bermusyawarah, untuk menguatkan tim. Tim yang terbaik nanti Ibu akan kasih hadiah. Apa hadiahnya? Jadi, saat presentasi ke depan kelompok yang ditunjuk, kamu tidak bawa lagi lembar teks fabel, ya. Baik, sudah 10 menit.
Apakah perlu Ibu tunjuk kelompok yang penampil? Atau ada yang mau mendaftarkan diri terlebih dahulu? Siapa yang mau terlebih dahulu? Dua kan? Ya, kelompok 2 dipersilakan ke depan. Kita beri semangat untuk kelompok 2. Kelompoknya nomor berapa? Ya, tinggal kamu buat nilainya di situ. Pada sore hari, ada 3 kelinci kecil bernama Cici, Upi, dan Pusi. Mereka bertiga bermain di hutan. Tiba-tiba, Pusi melihat ada Cici melihat ada plastik yang bergerak, dan dia bilang, wah, ada makanan teman-teman. Baik, terima kasih untuk kelompok yang terakhir. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 4. Silakan dulu kembali. Oke, baik. Untuk anak-anak ibu kasih waktu mengisi penilaiannya terhadap kelompok. Nanti dari kalian, masing-masing kelompok ada 1 orang nanti yang memberikan komentar penilaiannya. Ya, 1 menit. Ibu beri waktu dari sekarang. 13. Nah, persiapkan komentarmu untuk setiap kelompok ya. Ingat tadi yang tampil itu kelompok yang mana, apa kelemahan, apa yang perlu dikoreksi, apa yang sudah bagus. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memberikan komentar tentang hasil presentasi kelompok yang tadi telah tampil. Untuk kelompok 2 yang tadi tampil, untuk kelancaran perceritaannya sedikit kurang diakibatkan banyak jeda atau banyak yang tidak bisa memberikan hasil bacaan yang telah dibaca. Untuk ketepatan yang telah dibaca, ceritanya sudah bagus dan tepat. Untuk intonasi dan kejelasannya juga sudah baik. Kekompakannya sedikit kurang. Dan juga kepercayaan diri juga kurang karena ada beberapa yang belum bisa menjawabnya. Untuk selanjutnya kelompok 3 tentang kelancaran penceritaan. Yang pertama, kelancaran penceritaan yang agak kurang. Kedua yaitu ketepatan isi yang diisi dengan yang dibaca itu juga sudah baik. Yang ketiga, intonasi dan kejelasan lafalnya. Kami beri skor 3 karena sebagian besar anggota kelompok melakukannya secara tepat. Ketepatan isi dengan yang dibaca lumayan bagus karena tidak ada sedikit-sedikit kata-kata yang patah menurut saya. Terima kasih Bang untuk komentarnya. Baik, setiap kelompok sudah memberikan komentarnya terhadap kelompok lain. Nah, ini sekarang waktunya Ibu yang berkomentar, oke? Nah, menurut Ibu, setiap kelompok tadi itu sudah sangat bagus, sudah sangat serius, dan sudah sangat menguasai cerita yang akan kamu ceritakan kembali. Nah, penggunaan kata-kata sendiri itu juga sudah bagus. Hanya saja memang ada yang perlu kita perbaiki ke depannya. Beberapa di antara anggota kelompoknya masih ada yang tidak siap ya. Sebenarnya tahu deh ceritanya itu, Ibu tahu, ya kan? Semua tahu kan? Cuma tidak siap menyambar setelah Ibu bilang sambung ke nomor sekian, ya kan? Ya, Bu. Nah, untuk kemudian nanti itu tidak apa-apa, itu proses karena ini baru pertama sekali metode seperti ini kan? Ya, Bu. Nah, untuk berikutnya pasti udah tahu. Jadi triknya itu adalah ketika kamu diacak ke nomor kamu, yang pertama tadi yang penting kamu sudah menguasai cerita soal bagaimana kamu menceritakannya itu tidak ada batasan Ibu kasih. Yang penting ceritanya tetap sama. Kamu mau putar dari mana? Jangan sampai kayak tadi yang dibilang abang kita terbelak-belak, katanya ada belak-belak, ada terpatah-patah. Nah, jangan sampai patah. Misalnya kamu tidak menguasai pun ulang lagi ke awal sambil kamu mengingat-ingat, boleh. Itu triknya.
Nah, jangan sampai nampak dia terjeda begitu lama kamu mengingat-ingat. Itu aja triknya. Tapi secara umum tadi Bu lihat semua kelompok sudah bagus menampilkannya, sudah menguasai ceritanya. Berarti kamu sudah mampu 4 persoalan tadi. Yang pertama Ibu kasih itu adalah kamu sudah bisa menyimpulkan isi ceritanya seperti apa. Kamu sudah mampu mengurutkan peristiwa awalnya itu seperti apa sampai terakhir. Kamu juga sudah mengenali kata-kata dalam cerita itu, bagaimana kalimat-kalimat yang diucapkan tokohnya kamu sudah mengenali, makanya kamu bisa bercerita di depan dengan kelompok dan yang lain menilai. Sudah sangat bagus. Karena semua kelompok bagus, maka semua kelompok akan Ibu beri hadiah nanti setelah kita selesai pembelajaran. Siap? Siap. Terima kasih untuk semua kelompok, sudah sangat bagus. Tingkatkan lagi ke depannya, apa yang kurang boleh nanti diperbaiki ketika kita di pertemuan berikutnya. Ya nak? Baik, Bu. Nah, karena kelompoknya sudah selesai dipresentasikan, sudah dikomentari kelompok yang lain, sudah juga Ibu simpulkan. Nah, komentar dari setiap kelompoknya itu, sekarang masih tetap Ibu kasih kesempatan untuk setiap kelompok atau masing-masing kalian untuk mengeluarkan yang masih tersangkut. Masih boleh. Siapa yang mau bertanya tentang topik kita hari ini, atau siapa yang mau buat pernyataan boleh, mau bertanya boleh. Siapa? Harus ada dong, kalau enggak nanti Ibu lagi yang bertanya. Siapa? Apa yang bisa kamu ini ambil, kamu bawa pulang setelah kita belajar hari ini? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada lagi pertanyaan? Semua sudah jelas? Nggak ada pertanyaan juga, pernyataan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, semua sudah jelas, berarti Ibu yang bertanya ya ke beberapa orang ya. Oke, Bu. Siap? Siap, Bu. Coba dulu untuk Bang Fadil. Fadil, kira-kira apa yang bisa kamu bawa pulang dari pelajaran kita hari ini? Silahkan Fadil. Saya dapat mengerti pembahasan teks tabel, ciri-ciri dan struktur teks tabel, serta menceritakan teks tabel secara kelompok. Oke. Terima kasih Fadil. Coba si para wanita dulu. Siapa? Coba Fitri. Saya juga bisa mengerti cara menyimpulkan hasil dari cerita yang sudah diceritakan. Oke, baik itu aja. Iya. Siapa lagi? Coba abang tampan dulu. Silakan abang tampan. Saya bisa mengambil pesan moral yang ada di cerita tersebut. Betul. Iya. Di samping kita juga mendengar orang, kita juga bisa ambil pesan moralnya. Siapa lagi? Dennis. Dari cerita ini, terutama dari cerita yang kami bahas, jadi saya lebih mengerti cara menghargai orang dengan kekurangannya masing-masing. Iya. Terima kasih As. Masih ada lagi yang mau? Sudah semua? Sudah cukup? Sudah cukup. Iya benar. Itulah yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Karena kita ceritanya atau pembelajarannya tentang fabel, ada 4 cerita. Ketika teman kita menceritakan di depan dan yang cerita punya kita juga jadi banyak belajar sesuatu dari situ, yaitu pesan moralnya. Minimal itu kamu bisa bawa pulang. Syukurlah. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak Ibu senang pelajaran kita hari ini? Senang. Apa yang buat senang?
itu memang. Terima kasih ya teman-teman. Ya itu aja. Jadi senang ya belajar hari ini ya. Terima kasih untuk anak-anak ibu sudah belajar yang baik hari ini. Diskusi kelompoknya juga sangat kompak. Apa yang ibu targetkan kamu bisa dapat juga sudah bisa. Nah itulah untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan masuk ke pembahasan. Setelah ini kamu sudah bisa menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri, masih dalam topik yang sama yaitu fabel. Pertemuan berikutnya kita akan berkreasi, berimajinasi, menciptakan satu teks fabel karya kamu sendiri. Bisa? Nah, itu nanti untuk pertemuan kita berikutnya di kelas. Nah, untuk tugas kamu di rumah, coba nanti kamu amati di rumah. Nah, kamu bayangkan sesuatu dan kamu coba lihat-lihat. Kamu mungkin punya binatang peliharaan, punya? Punya, pasti punya kucing kan? Kucing kesayangan, kelinci kesayangan. Nah, itu aja nanti kamu amati. Nanti dari situ coba kamu berimajinasi, kamu lahirkanlah sebuah teks fabel yang singkat dalam otak kamu. Nah itu nanti akan kamu bawa ke sekolah. Itu yang kita kerjakan nanti. Kamu akan ibu suruh atau ibu perintahkan untuk menciptakan satu teks fabel karya kamu sendiri dari imajinasi kamu itu. Paham? Ya, siap untuk kita di pertemuan berikutnya? Siap. Bagus. Sudah ingat tugasnya kan di rumah kan? Iya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semuanya sudah boleh menerima pembelajaran dari Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih. Nah sekarang kamu boleh berkemas karena kita seperti biasa adalah jam terakhir. Kita akan pulang menuju rumah kita masing-masing. Ibu harapkan kamu langsung pulang, tidak ada yang singgah-singgah, ya nak? Karena di pertemuan yang lalu ada yang menelepon ibu, anaknya nggak nyampe rumah katanya. Singgah di mana? Padahal ibu udah sampai nyuci, mungkin mampir ke tempat teman, tapi nggak boleh nak ya. Langsung pulang ke rumah, lapor sama orang tua dulu, baru nanti ke rumah teman, ya? Nah, agar orang tua kita tidak khawatir menunggu. Sudah? Nah, demikian pembelajaran kita tutup dengan doa. Ibu persilahkan ketua kelas menutup dengan doa. Siap. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih untuk anak ibu. Ibu minta tolong nanti dimatikan kipas ya nak ya, dikembalikan ke posisi off biar nanti ruangannya sudah siap dipakai besok hari. Itulah pertemuan kita hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa pertemuan kita berikutnya minggu depan.